PR ada mad wajib muttasil. Mad far'i nomor 1 apa Bu? Mad far'i mad badal 2 wajib muttasil. 3 belum ya? Berarti 3 ini. Kita contoh aja. Ada firman Allah bunyinya seperti ini. Coba dibaca Bu bersama. Akhriju. Lagi. Akhriju. Ada yang panjang Bu? Ada. Ya. Kalau panjang itu berarti apa Bu? Panjang itu iya, mad berarti ada mad. Kalau ini mad apa Bu? Kalau ini yakin? Jawab yang singkat, padat, jelas. Siapa lagi? Iya, apa yang bikin Ibu yakin? Huruf hijaiyah. Ya. Itu jawaban singkat, padat, jelas. Jawaban panjangnya Bu? Nah, bukan apa-apa ya. Bukan semuanya, enggak ada di sini. Nah, ketika kita mendapatkan panjang, kok jumpa dengan hamzah, tapi hamzahnya itu di lain kata nih Bu. Ada hamzah ternyata di sini di lanjutan firman Allah. Ada hamzah ya, tapi terpisah. Berarti melibatkan dua kata Bu buat mad yang nomor 3 ini. Kalau kemarin kan hamzah dan panjangnya nyambung, kalau ini pisah nih. Kita kasih gini aja. Nah, biar Ibu kebayang, oh pisah. Panjang, mana yang panjang? Ju. Mana hamzahnya nih? A. Coba kita baca, sambungkan. Akhriju anfusakum. Nah, ada panjang ketemu hamzah tapi pisah Bu ya. Namanya mad jaiz. Jaizun mun. Kemarin mad wajib muttasil kan, kalau kita cari contoh satu kata aja, jangan dua kata, takutnya nanti bingung. Satu kata aja, jaa, satu kata Bu. Nah, kalau nanti contoh ini jangan satu kata, harus dua minimal. Minimal dua kata. Tapi sebenarnya sudah cukup dua itu. Kadang Ibu kan 3 kata, apalagi satu ayat, jangan ya Bu, kebanyakan. Cukup yang ada pemanjangnya di belakang dan ada hamzah di depan. Kan jumpa ya belakang dengan depan. Kalau sudah jumpa begitu, nah itu namanya mad jaiz munfasil. Mad artinya apa? Panjang. Jaiz boleh. Munfasil terpisah. Madnya Ibu paham panjang mana? Ju, ya paham ya. Munfasil pisah, pahamnya pisah. Barusan tadi tuh terpisah. Mungkin jaiznya yang Ibu belum semuanya paham. Yang paham tolong angkat tangan. Jaiz kan boleh apaan? Yang paham angkat tangan coba. Jaiz
belum 100% paham betul ya makna boleh, maksudnya boleh apaan gitu. Monggo diingat-ingat, boleh di sini itu maksudnya nanti, atau kita terangkan dulu panjangnya berapa dulu Mas Jadis. Pendapat terpilih di kalangan para ulama itu panjangnya 4, 5 itu nanti boleh gitu ya, sama dengan mad apa panjangnya 4 yang kemarin. Jadi ukuran aslinya itu sama dengan mad wajib muttasil. Kebanyakan para ulama memilih 4, 5 itu sedikit, ada sebagian ulama mengatakan 5. Jadi kalau kita mendengar sahabat kita bacanya kalau lebih dari 4 ya nggak apa-apa, boleh ya. Tapi kalau sudah 6 bilang nggak boleh. Nah kembali ke jaiz boleh, maksudnya nanti ini khusus mad ini ya, boleh dibaca 2 bagi orang yang sudah dibolehkan sama gurunya, yang sudah dapat ijazah. Jaiz ijazah kan jaiz, jaza ya juzu ijazah. Orang kalau udah dapat ijazah itu kan berarti boleh dapat izin untuk ngajar, untuk praktek, untuk membacakan di depan orang lain, dan untuk menyimak bacaan orang lain, itu namanya ijazah. Maka kalau izin di Arab itu bukan izin Ustaz, bukan, bilangnya apa? Uridul ijazah. Aroda yuridu, murid itu orang yang pengen. Aroda yuridu, saya uridul ijazah. Apa bilangnya? Uridul ijazah. Artinya apa? Ya minta izin. Uridul ijazah. Fadol kataku. Nah, maksudnya itu Bu ya. Nanti boleh. Maka kalau kita dengar kemarin siapa ya, ada yang nanya, Ustaz kok Syekh Musari Rosid kok majaisnya 2, kok enggak 4? Syekh Sudais imamin di Masjidil Haram kok 2? Nah itu jawabannya. Beliau pasti punya guru dan pasti sudah berijazah. Pasti gue ya, masa imam Masjidil Haram enggak ada ijazahnya? Wah itu sih imam masjid di Kelecong. Kelecong tidak ada ijazah. Tapi itu formalitas aja, maksudnya nanti berguru insya Allah lah boleh, itu begituan kan areanya bukan nanti gimana ya, haram enggak kalau dibaca 2. Mending saya bilang gini aja, kalau itu sudah hatam ya monggo ya, boleh dibaca 2 mad jaiz. Kita bacanya udah hatam belum di depan saya maksudnya majelis ini? Nanti kan kita tinggal bilang gini aja, ajaztuka antakro wa antukro. Nanti jawab qabil tu. Itu ijazah aja sebenarnya. Aku izinkan kamu untuk membaca dan untuk dibaca. Maksudnya orang lain baca kepada kamu dan kamu membaca di depan para murid. Jawab qabil tu, aku terima. Itu cuman formalitas ijazah aja lewat perkataan, biar kayak akad nikah tuh. Qabil tuh nikah. Kalau sudah qabil tuh sudah. Gitu aja sih sebenarnya. Nah makna jaiznya itu gak ada hubungan sama ininya Bu ya. Hubungannya tuh sama itu. Sudah dapat ijazah belum, dapat izin belum dari gurunya, maka silahkan nanti boleh baca 2 harokat. Lumayan ngirit nafas. Boleh dibaca 2. Mana yang belum maksud? Madnya udah, ju tuh mad ya. Munfasilnya terpisah apanya? Hamzahnya. Hamzah pisah dengan madnya, pisah. Alias yang panjang di kata yang depan, hamzahnya di kata yang kedua. Jadi nyari contohnya itu cari yang panjang-panjang, misalnya gini, qalu. Nah udah dapat lu ya, tinggal lihat wa, loh malah wa'u, berarti enggak gitu loh. Nyari contohnya tuh begitu, cari yang panjang-panjang aja. Fi sudah panjang kan, tinggal setelahnya apa. Kalau
fi anfusikum apakah masuk sana fi apa fi qulubihim ya enggak ya kan bisa jadi ketemunya qaf gitu. Jadi curiganya tuh pada kata pertama dulu. Cari aja yang panjang-panjang. Contoh Bu mau apa yang panjang-panjang? Fi-nya kan udah, coba selain fi. La kan udah panjang tuh, curiga Ibu. Habis la apa ya? Oh, uqsimu berarti ini. Kalau la haroja, oh enggak, karena ketemunya ha. Ini ketemu hamzah. Lain kata. Jadi nanti contohnya 2 kata aja, jangan banyak-banyak. Jaisnya sudah jelas ya, bukan berarti bacanya boleh 4, boleh 2, bukan gitu artinya, bukan. Maknanya seperti yang barusan diterangkan aja. Panjangnya berapa? 4, 5 boleh. Nah itu dia. Biasanya Pak Kembang itu tuh. Nah itu dia tadi ya, yang 2-nya itu harus dipisah penjelasannya. Yang sudah punya dapat izin dari gurunya, dapat ijazah itu boleh baca 2. Maka para imam, para masyayikh itu ngurangi tidak 4 karena sudah dapat ijazahnya itu. Seperti ibu bangun rumah kan udah punya ijazahnya. Kalau jadi arsitek gitu. Boleh bangun rumah, tapi sebenarnya boleh enggak kalau belum dapat ijazah bangun rumah? Ya boleh aja ya, boleh aja. Mungkin nanti gimana rumahnya? Jelas pakai banget atau belum jelas? Madja ismun fasil, infasola yang fasilu artinya terpisah. Lawan ittasola yattasilu atau wasola yasilu silaturahim menyambung. Ko kalau cuman ko kan nggak ada ya. Ja juga nggak ada. Pasti jaa. Mau PR apa sekarang juga contohnya? PR aja 3 ya. Kalau PR 3 berarti 6 kata ya Bu ya. Kan satunya 2 kata. Ini akhriju 1 kata, anfusakum kata yang kedua. Berarti libatkan 2 kata. Jangan banyak-banyak biar mutarnya cepat. Jangan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad, belum ada. Dilanjutin jangan. Nanti kepanjang. Mungkin kalau kita omongkan, monggo ada pemanja sebelumnya bukan hamzah, setelahnya hamzah di lain kata. Dalam kurung berarti kalau kemarin dalam kurungnya kan 1 kata, ini di lain kata. Bukan sukun, bukan tasdid. Hamzahnya tuh jangan disukunkan. Dan kalau tasdid insya Allah enggak ada. Boleh bilang begitu juga boleh, supaya lebih aman. Seperti matobi'i, amannya kan harus disebut setelahnya. Ya bisa jadi cuman matobi'i kan bisa jadi cuman ada pemanjang sebelumnya bukan hamzah. Bisa jadi Bu ya. Kan matobi'i cuman huruf hijaiyah panjang. Cuman lebih lengkapnya lagi setelahnya tuh disebut biar yakin betul setelahnya bukan hamzah, bukan sukun, bukan tasdid. Sambun, Bu Sri sambun. Maksudnya sudah. Kalau sudah kita lanjut. Naqra'ul Quran.
Ya, silakan untuk PR 3. Sampai mana baca Qur'annya? An-Najm.